Al-Adl ini mungkin sudah beberapa yang mengetahui yang namanya Al-Adl itu tidak jauh dari adil. Makanya situ jadikan Allah yang maha adil. Adil seperti apa? Nah, monggo kita akan coba pelan-pelan kasih. Next, Al-Adl. Nah, arti dari Al-Adl itu ada banyak, beberapa yang kita akan coba kasih. Pertama, kata adil ini mempunyai makna yang saling berlawanan. Ada yang berarti lurus dan juga berarti bengkok, tapi kedua itu tergantung pada konteksnya, ada bedanya. Nah, dalam kaitan dengan ini kita akan coba mengartikan bahwa Al-Adl ini Allah Maha Adil dalam seluruh keputusan dan ketetapannya. Nah, di sini berarti Allah itu sudah menetapkan secara adil dan sempurna semua makhluk yang Dia ciptakan. Jadi Ibu kalau sudah membayangkan Allah itu sebelum semuanya ada, itu sudah menuliskan semua kejadian baik yang besar maupun yang kecil itu di Lauh Mahfuz. Jadi Allah itu sudah bisa mengetahui bahwa hari ini jam ini ada daun melayang terbang lepas dari rangkainya. Kemana terbangnya, kemana semua itu tahu, semua sudah ditulis di tangannya Allah. Tahu bahwa bumi itu bergerak seperti ini, pelan, kencang itu tahu semua. Angin kemana, airnya sudah tahu di seluruhnya. Angin ini bergerak dari mana kemana, sudah ada tandanya. Ibu ini nanti ada rezekinya ini ada. Bapak ini nanti hari ini dapat apa ini, tahu semua. Itu sudah ada di dalam pencatatannya Allah di Lauh Mahfuz. Kita memaknainya sebagai itu takdir. Dan takdir itu ada dua, mubrom dan mu'allaq. Mubrom itu yang tercatat di dalam Lauh Mahfuz. Jadi kita itu masuk dalam kategori takdir yang mu'allaq. Apa itu? Takdir yang tergantung dari kita sendiri. Di dalam catatan malaikat itu kita akan bisa mendapatkan A kalau kita melaksanakan B. Nah, kalau kita tidak melaksanakan A, ya tidak akan mungkin mendapatkan B. Gini contoh mudahnya, si Fulan ini dalam bukunya malaikat ya, Fulan ini kalau nanti dia malam hari belajar untuk besok pagi ujian, dia bisa lulus ujiannya. Tetapi tiba-tiba Fulan ini kok tidak belajar, ketiduran. Karena nggak belajar, dia nggak lulus ujian. Berarti ada hukuman dengan kita tergantung dari yang kita sendiri. Kalau kita belum belajar, mungkin lulus. Sama dengan yang dibawa oleh malaikat dan dikatanya. Kalau kita nggak belajar, ya udah nggak lulus. Itu yang tentang, dan ini kita juga perlu wajib menerimanya saja. Karena yang namanya takdir itu sudah yang harus yang kita yakini. Karena takdir itu termasuk 6 dari hal yang kita imani, yaitu dirun iman. Nomor 6, percaya pada takdir dan qadar Allah. Qadar dan qadar Allah yang kita harus yakini. Dan Allah itu secara adil memberikan rahmatnya kepada semuanya. Jadi Allah itu tidak melihat ini agamanya apa, ini sukunya apa, ini orang mana. Bahkan ketika dia tidak beragama pun tetap mendapatkan rahmatnya Allah. Masih bisa minum air yang seger, masih bisa minum udara, bisa makan nasi, gitu. Kecuali saja. Dan semuanya pasti Allah akan berikan. Bahkan Allah akan memberikan pada semua orang yang itu bahkan membenci Allah. Ada yang ada, tapi Allah terkasihnya karena ada hambanya Allah, tetap ada. Itu wujud dari rahmannya Allah. Karena Allah juga punya rahman dan rahim. Jadi kita dulu pernah belajar di awal Rahman itu bahwa Allah itu mempunyai kasih sayang untuk semua makhluknya, semua hambanya. Tapi itu yang di dunia saja. Nanti di Ar-Rahimnya nanti untuk orang yang spesial, orang yang Muslim, mukmin, itu akan mendapatkan kerahiman Allah di hari nanti. Itu yang tentang
rahmat dan rahman rahim Allah. Teks. Nah, ada arti yang lain lagi, yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Nah, ini juga termasuk al-adl. Bahwasanya kalau kita menempatkan sesuatu pada tempatnya, itu juga dinamakan al-adl. Misalnya Bapak Ibu bermain dengan putu atau putra yang kecil ya, bermain puzzle. Ada bentuk, ada segitiga, segi empat, ada bintang, ada bola, sebagainya. Nah itu kalau kita pas dalam memasukkan dalam satu waktu, berarti kita adil. Nah kalau ada, loh ini kok masih ada yang belum masuk, berarti kita tidak adil. Harusnya semua itu bisa masuk ke dalam satu tempat, itu namanya adil. Itu yang disebutkan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dan juga yang lain adalah tawasud, atau juga berarti berada di tengah-tengah. Ini kalau kita senang lihat bola, yang namanya tawasud itu tidak jauh dari wasit. Tawasud, wasit. Ini memang bahasa Arab yang kemudian dikonversi dalam bahasa Indonesia jadi wasit. Yang namanya wasit adalah harus berada di tengah-tengah, nggak boleh berpihak, nggak boleh menceng kemana-mana, harus di tengah-tengah. Itulah namanya wasit. Nah kalau kita kemarin yang kita lihat itu wasit yang kurang benar, berarti dia nggak di tengah-tengah, memihak, itu nggak boleh. Karena yang namanya wasit adalah harus yang lurus dan harus yang tidak boleh bincang-bincang. Itu yang namanya wasit. Next. Nah, arti tawasud tadi itu bisa diasosiasikan sebagai sang pengadil, Allah ya. Allah adalah sang pengadil karena berada di tengah-tengah. Nah, dalam konteks ini Allah adalah zat yang mengadili. Nah, nanti atau hakim yang akan memberikan balasan dan setimpal. Jadi kalau kita menghadapi di dunia ini ada yang namanya hakim. Hakim di dunia bisa disogok, bisa di dan sebagainya, bisa dikasih dan sebagainya. Itu nanti kita di sini tuh jadi, karena saya juga kebetulan meneliti tentang hukum di Indonesia ya. Memang saya juga prihatin dan sedih karena ternyata hakim di Indonesia itu sudah banyak yang melenceng. Dan meskipun juga ada yang bagus juga ada, tapi saya melihatnya banyak yang melenceng. Karena apa? Jadi itu kemarin kita lihat ada tentang penangkapan hakim dan sebagainya. Itu wujud dari hakim yang tidak amanah, tidak adil, tidak di tengah-tengah. Nah, kalau kita balikkan ke yang adil ini, yang Allah ini, nah nanti di hari pengadilan nanti nggak ada yang bisa disogok, nggak ada yang bisa dibagi, nggak ada rekayasa. Semua akan tampak apa adanya. Jadi nanti itu di hari akhir nanti di pengadilan, nanti kita akan menghadapi yang bagaimana mulut kita itu dikunci, ditutup sama malaikat. Kita nggak bisa ngomong apa-apa. Yang ngomong siapa? Tangan kita. Yang ngomong siapa? Kaki kita, telinga kita. Itu yang ngomong, Bu. Ya Allah, dulu saya tangannya pakai buat memberi makan orang, menafkahi orang, sebagainya. Senang. Tapi dulu saya pakai buat berjalan ke arah pengajian dan sebagainya. Senang. Tapi bagaimana kalau kita pernah memakai untuk memukul orang? Tangan saya dipakai buat memukul orang, nampar orang. Dia nanti ngomong sendiri semuanya apa adanya. Nah nanti kita ya, kalau alhamdulillah kita punya banyak kebaikan, itu akan nampak. Nah kalau kita yang nggak nampak kebaikan, nanti kita akan merasakan kekurangan kebaikan dan akan mendapatkan kejelekan dan akan dihadiahi neraka yang kita akan coba tidak akan minta sana kan. Karena apa? Yang namanya Allah itu tidak akan bakal mendolimi. Apa adanya, Allah itu memberikan sesuai apa yang diperbuat masing-masing. Karena Allah memastikan bahwasanya Allah tidak akan mendolimi, itu sudah ada dalam Quran ya, bahwasanya Dia akan mendapatkan apa yang sudah dikerjakan di waktu di dunia. Jadi makanya kita monggo kita berbanyak-banyak melakukan kebaikan, dan ingat ada satu hadis, kalau kita melakukan kejelekan segeralah melakukan kebaikan. Sepanjang kita sudah melakukan kejelekan atau kemaksiatan, segera ikuti dengan kebaikan. Bukan setelah hasanah, artinya kita segeralah menutupinya dengan kebaikan. Harapannya
kita bisa menutupi apa yang kita sudah lakukan yang tadi yang maksud tadi. Itu Bu, kalau kita berhubungan dengan Allah mudah. Kalau kita berhubungan dengan kemaksiatan pada Allah, kayak kita mungkin kelupaan nggak sholat atau kita kelupaan apa sama Allah, itu mudah. Allah tidak kita istighfar, misalnya tadi ampuni. Tetapi kalau kita berhubungan dengan manusia, kita pernah bergosip kepada orang, kita pernah memfitnah orang, nah itu ya kita tidak bisa langsung diterima Allah ampunan kita. Kita mesti bermaaf dulu pada orang yang kita jeleki tadi, baru kita bisa minta ampun Allah dan istighfar, insya Allah bisa hapus semua yang kita lakukan. Tapi makanya itu kalau bisa mungkin berhubungan dengan hak kami, itu kita harus hati-hati. Karena kita mungkin pernah menjelekan orang itu, kita pernah berbuat jelek pada orang itu, kita mesti harus berlaku hati untuk minta maaf pada orang yang kita sakiti hatinya. Karena apa? Itu nanti Allah tidak bisa menerima apa yang kita lakukan kalau kita tidak beristighfar dan tidak berminta maaf pada orang yang tersakiti. Oke, next. Nah, terakhir apa yang kita bisa ambil dari Al-Adl ini adalah kita diharapkan bisa berperilaku adil. Adil itu apa? Kita bisa menempatkan sesuatu pada tempat. Dan insya Allah nanti kita ketika kita bisa berperilaku adil, kita sudah mendapatkan nurul adil. Apa itu? Cahaya keadilan, itu kita bisa mendapatkannya. Karena insya Allah dari kita belajar setiap ada pertemuan ini, ada yang ar-Rahman, ada ar-Rahim. Nah, kita harapannya adalah mendapatkan nur, cahaya dari apa-apa yang kita telah pelajari hari itu yang kita pelajari. Kayak kita mungkin nur Rahman, nur Rahim, kita akan mendapatkan nur yang kita pelajari. Semoga dengan kita mempelajari beberapa nama dan alhamdulillah semuanya kita bisa pelajari, itu nanti kita akan mendapatkan predikat insan kamil. Apa itu? Insan yang sempurna, yang bisa mendapat nur semua asal sunnah, yang itu bisa bermanfaat bagi kita di dunia dan jadi di akhirat. Amin Allahumma amin. Maka kita silakan. Assalamualaikum warahmatullahi